Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Ini udah 3 hari ya, saya nggak bikin video gitu kan, nggak menyapa anda semua gitu. Ya, saya agak agak ada kesibukan sedikit guys itu. Jadi saya ada apa? Saya sedang mengurus saya kan saya adalah seorang investor saham gitu kan. Jadi saya sekarang mencoba untuk menjadi trader gitu. Jadi selama ini kan saya hanya sebagai investor beli saham aja gitu. Nah sekarang saya mulai mempelajari trading gitu kan. Tadi jual beli saham gitu. Jadi saya jual saham saya dan saya beli lagi gitu. Jadi ya untuk mencari keuntungan dari dari selisih harga jual beli gitu kan. Karena trader itu kan dia pedagang gitu, menjual di harga tinggi dan menjual membeli di harga rendah. Itu karena selama ini kan kalau investor itu kan saya cuma beli pas ada dana, habis itu saya tunggu gitu. Sekarang kan saya aktif gitu. Saya coba menjadi belajar juga menjadi seorang trader gitu kan. Nah, selain itu juga hmm, dan masih saya udah aktif itu guys di hari Jumat itu kan. Ya Jumat kan pedagang bursa itu kan Senin sampai Jumat gitu. Dan sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Nah Jumat kemarin tuh saya sudah ya memang fokus ke situ gitu. Jadi memang saya juga banyak bertanya kepada pialangnya dan segala macamnya gitu kan, minta pendapat dan minta banyak data gitu kan, dan itu harus dianalisis itu untuk mengambil untuk kita agar tradingnya bener gitu kan. Kita kan berusaha supaya trading itu nggak rugi gitu, dan saya memang tipe orang yang menghindari rugi sama sekali guys. Jadi saya usahakan memang nggak ada istilah cut loss kalau trading ya. Saya usahakan selalu untung gitu walaupun kecil-kecilan gitu kan. So, pakai prinsip orang China gitu, untung sedikit tapi sering gitu kan, untung sedikit tapi ya rutin lah gitu dan sering tentunya gitu. Jadi gitu guys. Selain lagi juga saya berapa hari ini kan, ini yang mau saya bagian sebenarnya. Saya sini bukan membagikan tentang bagaimana cara saya trading gitu, karena saya lagi bikin eksperimen juga gitu kan. Nah selama ini kalau menurut saya itu kalau kita cuma investor gitu kan, kayak sekarang kan saham nyangkut nih guys, terus saham nyangkut gitu kan. Nah saya kan nggak bisa buat apa-apa selain beli terus. Jadi menurut saya daripada saya beli terus, saya stop dulu, lalu saya usahakan untuk trading aja lah kan, jadi untuk mengurangi kerugian juga gitu kan. Nah yang sekarang mau saya bahas, mau saya sharing itulah pengalaman saya yang lain gitu. Di beberapa hari lalu saya kan lihat lowongan kerja ya di Facebook gitu ya, di Facebook. Dan di lowongan kerja Kemaru, kota saya kan Kemaru. Di situ ada seorang bapak ya, saya nggak usah sebut nama di sini lah ya. Dia menawarkan pekerjaan di kebun sawit gitu. Nah, ini mau saya bagikan ya. Ini mudah-mudahan positif bagi kita semua dan dapat sharing ini menjadi ilmu juga gitu. Nah jadi eh, saya tertarik dan saya juga baca komentarnya, banyak juga yang tertarik gitu. Kan banyak yang tertarik gitu kan. Tapi kalau saya memang serius guys. Nah, saya memang serius, saya dijaki, saya chat dengan WA, dan beliau orangnya sangat baik sekali gitu dan sangat responsif sekali. Ya meskipun ada kadang-kadang mungkin karena sibukan beliau juga bekerja kan, karena beliau adalah seorang asisten kebun gitu kan, sawit. Dan sawitnya tuh luas guys, sekitar 4.500 hektar ya ke tangan beliau. Dan saya juga cek lokasi, memang sepertinya begitu karena memang sawitnya luas sekali gitu kan. Sawitnya sangat luas sekali, di ujung mata memandang tuh nggak nampak ujungnya gitu guys. Dan juga lengkap, ada yang baru tanam, juga ada yang udah tingginya 12 meter ke atas itu kan. Jadi lengkap sekali, memang PT besar lah gitu, nggak bukan bukan punya pribadi gitu kan. Ini saya chat dengan beliau dan saya tanya banyak hal di situ ya kan, untuk menjajakan dan agar saya juga tahu informasi gitu kan. Karena jujur saya belum pernah ada pengalaman kerja di sawit guys, belum pernah ada pengalaman sama sekali. Ini suatu hal yang baru bagi saya gitu kan. Nah jadi setelah itu saya memang niat sekali, bahkan saya yakin dan saya mau siapkan segala sesuatunya, termasuk kemarin tuh menservis motor saya gitu kan. Memang nggak total, tapi saya ya lakukan apa yang motor saya memang harus dibutuhkan, seperti gimana kan ganti gigi tarik gitu kan. Karena perjalanan saya tuh, saya hitung guys ya, maksudnya bapak itu bilang 2 jam, tapi yang saya alami kok 3,5 jam gitu lokasinya tuh gitu kan. Saya juga nyasar berapa kali gitu kan ke sana, karena belum pernah ke sana sama sekali gitu kan. Nyasar berapa kali gitu kan, lebih 3,5 jam karena nyasar itu. Tapi kalau saya hitung-hitung, karena saya cepat pulang juga ke sini kan, ke Kamaru dari lokasinya itu 3,5 jam guys kurang lebih gitu.
Jadi apa ya, saya udah cek lokasi tentunya gitu kan. Eh, dan saya pikir hari itu saya siap kerja gitu guys gitu kan. Apa ya, memang katanya memang disediakan listrik sama buat tinggal, tapi untuk pakaian atau safety ya satu bot makan nggak ditanggung gitu. Jadi mereka hanya menyiapin alat aja, alat enggrek gitu kan. Jadi saya ke lokasi gitu kan. Dan memang motor saya nggak cocok buat di lokasi guys, karena motor saya kan motor Volkswagen yang seperti saya main buat video itu, motornya itu memang bukan motor kayak trail gitu. Jadi memang dan rata-rata sih di kebun itu orang mereka memang memakai motor motor kayak fiction gitu, motor-motor Gelpro, kayak motor-motor gitulah, motor-motor yang motor-motor sport itu yang memang enak dipakai, dan juga ada pakai motor trail gitu kan. Memang motor-motor yang cocok dipakai situ. Kalau motor saya kan memang motor kecil gitu kan, motor mini mungil, jadi agak susah guys. Jadi bahkan ketika sampai di lokasi itu saya kan disuruh mengikuti bapak itu kan ke lokasi, ke tempat dia tentu ingin mencontohkan pada saya bagaimana cara kerjanya dan apa yang ya sekitar mendampingi lah gitu kan, ya cerita, karena kan nggak mungkin langsung kerja saat itu. Saya pikir saya langsung kerja gitu karena saya udah sekali guys, tapi ternyata kayaknya memang belum mungkin kan gitu kan, dan alatnya pun belum disediain tentunya alatnya itu. Berarti memang itu memang harus ke lokasi. Ini ngikutinya susah guys, karena bapak itu agak kencang gitu. Saya apalagi motor saya kan shock breaker udah mati guys. Jadi jalan sawit itu kan tanah dan banyak kerikil dan juga tunai, dan tentunya banyak nggak rata jalannya, jadi agak susah buat motor saya ngikutin kencang gitu guys. Bahkan bekal yang saya bawa itu ya, saya bawa bekal itu selain baju di tas belakang ya, saya juga bawa bekal di depan itu sangkutin pakai plastik itu di dekat kaca spion itu. Saya bawa di dalam itu adalah oli samping saya, karena kan kemarin isi oli samping itu nggak habis, jadi masih ada sisa. Itu saya masukin plastik itu beserta aqua botol ya, yang besar ya, bekas Fanta yang gede itu. Saya isi air putih gitu kan untuk minum di jalan, sama sandal jepit. Nah itu koyak plastiknya, dan aqua botol itu kececeran gitu guys. Jadi saya sempat nggak minum gitu dari sampai sana pulang ke rumah gitu guys gitu kan, karena saya masih juga berhenti gitu kan, saya pengen jalan terus saja gitu. Jadi saya baru minum setelah sampai di rumah. Jadi sampai kecelakaan saya atau jatuh di mana tuh guys. Pas saya pulang itu bukan saya cek nggak ada deh, mungkin tadi diambil orang atau jatuhnya mungkin gelinding ke semak-semak, nggak tahu juga kan. Nah, mungkin juga saya cari gitu kan, saya juga lupa persis jatuhnya di mana. Saya mungkin ingat sekitar area mana, tapi saya nggak mungkin saya cari gitu kan. Jadi tinggal sandal jepit sama tinggal sandal jepit sama oli samping. Nah, jadi setelah sampai lokasi kan beliau tunjukkan cara kerjanya gitu kan. Nah, tunjukkan cara kerjanya gitu kan. Dan saya merasa saya mampu gitu guys. Bukan cuma mampu, tapi saya pengen coba dulu gitu kan. Karena kita kan laki-laki, jadi kita tuh kalau nggak mencoba tuh nggak enak gitu. Nah, tapi sebelum sampai situ ya, saya ketemu dengan security gitu, dengan keamanan gitu kan. Ya kami sempat cerita sedikit, dan dia bilang, saya tanya kan, ternyata kata dia banyak yang cuman supaya lokasi bisa pulang, banyak juga orang Pekanbaru gitu ya, kota saya gitu kan, banyak. Itu kan lokasinya ada di Pasar Ulang PT Arindo 2 gitu. Jadi banyak Pekanbaru tuh hanya lokasi, dan mereka bilang bikin dulu, habis itu nggak balik lagi gitu guys gitu kan. Jadi sepertinya banyak yang tidak tertarik gitu, saya nggak ngerti kenapa gitu kan. Saya baca kan di Facebook itu gaji 4 juta gitu, 4 juta sebulan minimal gitu kan. Saya juga waktu itu pikir ini bakal gaji bulanan gitu ya kan, 4 juta sebulan gitu kan, ini lumayan guys. Karena gaji sebelumnya tuh ya meskipun gak nyampe gitu, tapi hampir sampai. Tapi ini cukup menggiurkan lah di tengah posisi saya di rumah kan gitu kan. Jadi saya jadi bertanya juga, kenapa banyak orang cuman supir lokasi, pan mereka tuh kan datang jauh-jauh dari Pekanbaru gitu kan, dan sampai sana tuh nggak mudah, tinggal 1 jam, tapi kenapa mereka balik arah gitu. Jadi setelah saya ini ngomong-ngomong dengan beliau, ternyata baru saya tahu ternyata pekerjaan itu sistemnya borongan guys. Jadi waktu itu kan kerjaan tuh ada beberapa, tapi dia memang butuhnya prioritas itu adalah bagian enggrek itu, enggrek tunas ya kalau udah tahu itu. Kerja kita adalah memotong pelepah yang
di bawah buah. Dia ada buah paling bawah guys ya, dipotong sawit yang tinggi itu yang saya yang tunjukkan itulah yang memang dikerjakan tuh memang nanti ya, itu adalah yang tingginya 200 meter sesuai dengan iklan yang di Facebook itu kan. Itu apa namanya, mengengrek ya atau memutuskan pelepah-pelepah yang di bawah buah yang paling bawah, tapi sisakan satu pelepah pas di bawah buah itu untuk menopang buah, karena nanti itu baru akan diputuskan diputuskan pelepahnya tuh dipotong pas mau panen, karena guna pelepah yang terakhir itu pas di bawah buah itu kan untuk menopang buah supaya tidak jatuh ketika sudah masak gitu guys. Jadi yang dipotong tuh hanya pelepah di bawahnya gitu, dan itu saya tahu mungkin satu pohon itu ada sekitar 7 atau 8 pelepah mungkin. Nah, itu juga bapak itu menerangkan ya, dia sudah ada satu orang situ gitu, dia orang Aceh gitu kan. Saya sebut nama lah ya, saya sebut karena nggak juga penting gitu kan. Penting informasi ini, ilmu ini yang perlu, atau sharingnya ini yang perlu kita, ini pengalaman saya pengen bagi pengalaman sini kan, atau anda nanti ada dapat kondisi begini sehingga anda tahu apa harus dilakukan gitu kan. Karena saya juga ya saya tahu ini setelah saya mengalami gitu kan, semua itu kan butuh pengalaman dan semua orang tentu nggak punya pengalaman ini gitu ya. Meskipun ada yang punya pengalaman kan tidak salahnya tuh saya bagian yang belum punya pengalaman, karena saya jujur saya juga nggak punya pengalaman, makanya yang ada pun saya bagi gitu kan. Nah jadi dia cerita bapak itu, orang ini ya, satu orang ini guys, ini hanya bisa menyelesaikan 4 pohon dalam waktu 2 hari gitu. Nah ini saya heran kok bisa begitu, saya pandangi pohonnya kan, kok kayaknya ini ini kayaknya simple deh, kenapa bisa 2 hari 4 pohon. Lalu dijelaskan dia gini kan, dia harga per pokok itu adalah Rp2.000 dihargai. Selesai satu pohon itu ya, bersihkan pelepahnya itu dia harganya Rp2.000. Jadi satu blok itu ya, maksudnya satu blok itu adalah jalan ketemu jalan gitu, dilingkari jalan gitu kan, itu isinya 3.000 batang. Nah berarti kalau selesai sama kita itu 3.000 batang itu, tapi berarti 3.000 kali 2.000 ya, 3.000 batang kali Rp2.000 itu hasilnya 6 juta gitu. Nah, ini menurut saya ini luar biasa, menurut saya ini harga yang layak untuk kerja keras kita gitu. Nah kalau kerjanya berdua berarti bagi 2, selesai satu blok itu. Dan itu nggak mesti sebulan, serah kita. Jadi jam kerja pun fleksibel, kita mau kerja jam berapa aja, yang penting pagi nampakkan muka gitu, sebagai etika sama santun gitu kan. Nah, dan saya lihat memang orang kebun itu rata-rata ya, ada senior saya di situ. Nah, saya belum masuk sih, tapi ada saya cerita dengan senior di situ. Dan saya juga melihat dia kayaknya kerjanya tuh kayaknya setengah hari gitu guys. Dia bagian panen gitu kan. Kayaknya itu dia udah setahun lah di sana. Jadi dia kerja bagian panen, dan dia tuh waktu saya datang situ kan jam berapa ya? Saya nyampe situ tuh jam berapa ya? Jam setengah 2 kayaknya guys. Setengah 2 ya, setengah 2. Itu dia sudah di rumah gitu, udah kumpul sama istrinya gitu kan. Dia kan sana bawa keluarga. Di situ ada lajang, ada bawa keluarga. Jadi dia nggak kerja lagi mana itu guys. Berarti kan mungkin kerjanya cuma setengah hari gitu. Jadi ya berarti kan yang penting pagi nunjukkan muka gitu. Habis itu serah lah kan. Nah tapi saya memang mau push di situ, mau saya press, maksud tuh secara kan sana kan bukan tuh tempat tinggal yang layak gitu, bukan saya cuma sementara, saya memang dia tuh fokus dari uang gitu, bukan untuk seperti dia mungkin udah keluarga mungkin tinggal sana, mungkin dia nyari nyaman gitu kan ya, mungkin dia pengen ngumpul mana istrinya gitu kan. Jadi cukup sehari kerja gitu kan. Nah, jadi itu sebenarnya kayak orang sih, yang penting bapak itu pagi sudah nampakkan muka gitu. Nah jadi kalau saya mungkin nanti saya bakal full gitu kan, nggak ada libur. Nah, ya pokoknya harus dikeras gitu kan, demi untuk masa depan di bidang keluarga gitu. Jadi setelah bincang-bincang di lokasi gitu kan, lalu saya diajak ke tempat mes. Nah, karena saya nggak bawa keluarga kan, dia nanya sih saya ada keluarga apa belum, saya udah gitu kan. Cuman karena saya nggak mungkin bawa keluarga gitu kan, karena masih tahap awal belum settle, dan saya juga nggak tahu nih apa keluarga saya mau gitu kan, tinggal di kebun gitu. Kayaknya ya amannya saya sendiri aja dulu kan, saya sendiri aja. Ini karena saya sendiri, yang dia mau akhirnya dia mau tempatkan di mes lajang, tapi saya nggak masalah gitu, karena memang ngapain juga saya tinggal di rumah diri gitu kan, sementara keluarga saya di kampung gitu. Kemudian di satu mes itu ada 3 orang termasuk saya, yang isi sekarang kan 2 orang gitu. Jadi mereka pakai kamar depan, saya pakai kamar belakang gitu. Jadi saya tinggalin sana baju, sarung gitu kan, kalau samping sama sandal jepit itu. Saya pulang ke sini
cuma bawa tas aja gitu kan, tas nanti mau diisi bersama yang lain kayak handuk, sabun segala macam, entah mungkin beberapa bungkus mie untuk makan sementara sebelum nanti saya beli full di pasar dekat situ gitu kan, karena di sana kan makan dari tanggung. Jadi juga senior tuh menyarankan saya untuk bawa apa ya, kuali, kompor sama rice cooker. Menurut saya ribet guys, karena saya pakai motor pun mungkin gitu. Ini saya bawa kasur nih guys, karena saya di situ kan memang sih bangunannya batu, rumahnya batu, tapi kan lantai semen. Jadi saya nggak bayangkan saya bisa tidur semen. Saya bisa tidur di marmer ya. Saya suka tidur di lantai marmer gitu, rame gitu. Tapi saya nggak bisa bayangkan tidur di lantai semen guys. Maka saya rencana mau bawa kasur, dan itu sudah saya siapin ya, kasur ya. Kasurnya tipis saja gitu. Karena ya demi biar sedikit nyaman lah tidur malam, karena kita kan butuh tidur nyenyak guys, kita butuh tidur yang enak karena paginya mau tempur lagi gitu kan. Nah, jadi ini udah 2 menit lagi, sambung aja. Habis itu ya di situ senior tuh baik sekali, mereka itu semua baik guys ya, baik sekali. Jadi tapi teman kamar saya ini diem aja, mungkin dia nggak tahu, masih malu-malu atau gimana tuh kan, yang teman sekamar itu kan. Dan mungkin orangnya agak cuek gitu. Tapi yang senior yang di depan, jadi di dekat situ kan adalah Pampoli. Dia tuh daerah kami nih memang rumahnya tuh berhadapan gitu guys, memanjang, jadi berhadapan gitu ya. Bagian kami kan agak ke tengah sedikit dari jalan utama gitu kan. Itu kayak kompleks gitulah, kompleks karyawan kebun situ. Jadi kami berhadapan gitu kan dengan yang keluarga ini, dan beliau baik sekali. Saya lupa lah nanya kemarin namanya siapa gitu kan. Jadi bahkan dia menunjukkan saya bagaimana cara menggunakan enggrek itu guys, dan saya coba kemarin loh, benar. Jadi itu jadi yang punya dia tuh adalah besi nomor 3. Maksudnya tuh besi yang paling berat gitu. Nah, jadi yang di rumah mes itu, yang lajang itu, yang tempat saya tinggal itu, memang situ ada besi panjang sama pisau enggrek, dan itu posisinya patah guys. Itu yang kecil ya, yang ukuran yang ukuran 1, yang paling ringan, yang dia pegang paling berat. Jadi alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk mencoba yang paling berat gitu guys. Jadi karena emang saya minta request gitu kan, nggak disuruh dia, saya minta request karena saya pengen tahu, saya pengen rasakan gitu kan. Karena kita mau terjun itu kan harus rasakan dulu. Saya pengen merasakan gimana enggrek itu rasanya gitu kan, apa mudah apa sulit gitu. Tapi alhamdulillah, tak kenapa guys, menurut saya sangat mudah sekali gitu. Apa mungkin juga karena pisau tajam gitu ya. Jadi ini bagus sekali, Mbak. Jadi kita memang harus, dan dia memang mengatakan kita harus tajamkan pisau tiap malam gitu. Karena menurut saya memang penting sekali untuk pisau itu tajam guys, sehingga akan memudahkan kerja kita gitu kan. Jadi saya tes itu guys, kayaknya mudah sekali. Itu 1 atau 2 kali tarik itu putus pelepahnya. Berarti ini pisaunya memang luar biasa tajam guys. Memang berat sekali memang pipa. Tapi saya suka gitu kan. Saya suka pipa berat gitu memang. Tapi mungkin saya belum merasakan panjang ya. Saya baru merasakan 2 pelepah gitu, yang dengan mudah saya jatuhkan gitu kan. Saya putuskan. Saya belum merasakan kalau pipa itu dibawa jauh-jauh gitu. Kan enteng pipa atau ke lokasi gitu kan. Pipa besi itu kan memang pipa lah. Tengahnya bolong. Tapi dia memang berat guys. Saya pegang itu memang ukuran paling besar, nomor 3 dan paling berat gitu. Saya memang nggak bisa bayangkan besok gimana beratnya kalau bawa ke lokasi. Itu kan memang dekat dari sandaran samping rumah dia itu dia testingnya kan di sawit yang ada sebelah rumah dia gitu. Jadi sebelah mes kami kan kebun sawit semua gitu kan. Jadi tesnya di situ, pelepah yang dekat di situ. Ibaratnya nggak perlu, paling 5 langkah dari tempat disandarkannya besi itu, diletak ke besi itu kan, yang sama pisaunya. Jadi cuma 5 langkah gitu kan, pas sebelahnya itu kebun sawit juga. Nah, saya besok tentu nggak bisa bayangkan kalau saya ngangkatnya itu ke agak jauh sedikit, tapi saya rasa saya suka guys, karena menurut saya tuh, tapi nggak tahu ya, karena itu mungkin baru 2 kali ya, rasa berat. Mungkin kalau udah kerja sejam mungkin berat, tapi saya akan coba gitu sebagai laki-laki. Tentu saya akan, dan memang saya harus coba. Dan lagi gini guys, saya kalau mau hobi saya hobi kayak bela diri, misalnya kayak film-film mana tahu banyak orang-orang yang pendekar gitu kan. Contohnya kayak di film, kalau tahu film ini ya, film kisah 3 kerajaan ya, kisah dari kerajaan Cina kuno ya. Ada kerajaan Su, Wu sama Wei. Itu kan ada yang pendekar itu kan pakai tombak guys, pakai tombak, dan itu tentu berat gitu kan. Itu berat sekali gitu. Tapi mereka tuh bukan pakai senjata yang kayak kita, kayak parang biasa itu. Mereka memang tombak yang tentu besinya tuh berat gitu. Nah, saya bayangkan kan, kalau saya tuh kayak pendekar itu gitu. Jadi makanya saya suka kayak. Jadi saya itu menurut saya bagus untuk latihan, jadi supaya tangan kita kuat gitu kan. Jadi kita
latihan memutuskan itu ya, membawa itu kemana-mana kan, tentu kita kan lama ini kan, ini bagi saya ya guys, hal begini saya anggap sebagai latihan gratis. Kan sebelumnya itu saya memang kerja di perhotelan ya, yaitu bagian ngurus ruang meeting. Jadi kerjanya tuh angkat podium, angkat meja, angkat kursi, memang berat-berat lah gitu. Kadang-kadang naik tangga, kadang-kadang kami kan karena mungkin liftnya jauh muter, saya males, saya pakai tangga aja biasa yang gotong gitu kan. Memang kerjanya memang orang memang cukup bukan cukup berat lagi, sangat berat gitu. Dan nggak semua orang mampu yang bertahan. Banyak tempat kami itu kan yang kerja di hotel itu, yang bagian kami itu banyak mengundurkan diri gitu. Dalam artian nggak tahan lama-lama, paling tahannya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Mereka nggak mau lama-lama karena memang itu menguras tenaga. Dan juga banyak yang ketika waktu itu ada security-nya kan nanya kepada saya, waktu itu mereka hendak mengalami mau dikurangi jumlahnya. Jadi mereka banyak tanya kepada saya, berat nggak kerja di bangket di tempat saya kerja, di bagian saya terangkan apa saja mereka, dan jam kerja luar biasa gitu kan. Nah, jadi mereka ngeri gitu, masa tuh mereka nggak ada mau gitu guys. Ya memang berat lah gitu, saya memang berat, tapi saya senang menjalaninya, saya suka kerja berat seperti itu guys ya. Jadi di kerja waktu itu kan ada 2 tempat saya yang lama itu, yang masih kerja sekarang, masih kerja sih, cuma kan di rumah kan di hotel itu. Kerjaan pertama itu nyetak ruangan, jadi nyusun ruangan. Nah, pernah buat videonya, Anda bisa lihat di channel video-video yang lama gitu kan, bagaimana nyusun meja, kursi, angkat sana kemari. Itu memang berat gitu, dan semua orang itu yang tahan lama-lama, masih mampu, mereka paling tahannya sebentar gitu kan, karena memang melelahkan sekali. Dan jam kerja pun tidak tentu, apalagi kalau terima order acara mendadak itu kan kita pakai target, jadi kita kerja-kerja dengan waktu gitu guys. Jadi memang tekanan tinggi gitu. Nah, saya lebih milih yang set ruangan, angkat meja kursi, daripada bagian yang melayani orang. Kan ketika event itu acara berlangsung kan, itu harus melayani orang kita, ngambil piring kotornya, nyiapin semuanya gitu kan. Nah, menurut saya lebih, daripada saya melayani orang, saya lebih suka kerja angkat-angkat itu guys, nyusun ruangan ini saya lebih suka. Jadi menurut saya ini cocok sekali pekerjaan saya ini gitu. Jadi saya bayangkan ya dengan besi panjang itu kan, saya membayangkan diri saya tuh ini sedikit berfantasi ya, berkhayal. Saya membayangkan saya itu adalah seorang pendekar itu guys, di semacam Guan Yu lah gitu, atau kayak Zhang Fei. Menurut saya itu keren sekali gitu kan. Ini bagus bagi latihan tangan dan saya suka guys gitu. Cuman jujur saya akui itu kendalanya, saya perhatikan ya, alatnya nih guys. Jadi yang bikin saya agak yang bikin saya tuh agak mikir ya, alatnya nih, kata kan mereka belum disediakan gitu. Maksudnya saya nggak tahu nanti apakah disediakan, karena disediakan sih, tapi saya pengennya cepat itu. Saya gini, posisi waktu itu kan patah. Jadi yang teman saya ini yang katanya kerjanya 2 hari 4 batang itu, dia lagi pergi kemana itu nggak tahu, bawa pisau itu, mungkin dia mau perbaiki atau gimana gitu kan. Tapi perusahaan itu menyediakan pisau dan besinya langsung, jadi kita tugas kita hanya mengasah dan bekerja gitu, jadi nggak nunggu-nunggu. Mungkin lambatnya adalah perusahaan ini kan butuh order lagi, dan itu saya nggak suka, kayak saya malas kayak gitu tuh. Jadi apalagi kita kan tinggalnya di sana gitu, jadi kita kan sana tuh kan bukan tuh main-main, kita malas nunggu gitu guys, kita maunya langsung ada langsung kerja gitu kan. Nah, itu saja sih kurangnya. Ketersediaan pisau tuh yang kayaknya kalau misalnya ada kendala apa patah tuh butuh order, dan itu butuh waktu, karena juga memang asisten kebunnya tuh memang sibuk juga keliling patroli gitu kan. Dia nggak bisa ngurusin itu satu-satu, tentu ada juga yang didahulukan dia atau kerjaan yang lain gitu. Jadi itu aja kelemahan sih, itu kurang ligatnya, responnya penyediaan alat gitu untuk bekerja itu kan, perlu order dulu kalau patah dan segala macamnya. Makanya kalau saya bisa, saya minta aja saya yang besi ukuran nomor 3 itu, jadi biar susah patahnya gitu kan, biar awet lah ya gitu kan. Dan saya minta bantu juga nih memasangkan mata pisaunya itu kan butuh pasangnya itu kan bukan kayak guys, bukan dikunci ya, itu pasang harus kencang, kalau sampai kita motong itunya lalu lepas pisaunya gitu, bisa kena kita gitu kan, melayang ke bawah gitu. Kalau lepas bisa kita hindari, tapi pisau tuh luar biasa guys, itu tajam loh pisaunya tuh, kena jatuh ke bawah, kena kita gimana gitu kan. Jadi memang harus dikunci, diganjel gitu kan. Jadi kalau lubangnya itu kan masuk pisau gitu kan, itu kan ada sisa space, itu harus memang diganjel pakai kayu guys, betul kuat sekali sehingga digeser pun nggak bisa gitu. Itu demi keamanan juga. Nah, juga besinya itu tentu pakai penyambung ya, jadi biar kuat harus dikunci pakai mur gitu. Nah, juga saya waktu itu memang saya belum ada set
belum ada waktu kan, saya belum bawa kasur, belum bawa rice cooker, peralatan lain lah ya kan, kayak juga sepatu bot belum ada waktu itu, karena saya pakai sepatu cats nggak mungkin lah guys, sepatu cats saya bawa ke kebun itu, karena sebenarnya kan cuma satu guys, ular guys. Nah karena sejujur saya agak takut sama ular gitu, bukan agak takut lagi, memang saya takut ular gitu. Nah tapi saya karena ini adalah jihad ya, jihad demi menafkahi diri dan keluarga, itu harus kita lakukan gitu. Untung saya belum jumpa ular ketika saya shopping mall, tapi nggak tahu nanti, tapi saya harus beranikan diri gitu. Itu saya kendala saya dua itu, alat tadi yang harus order dulu atau gimana, yang saya pengen harapnya ke depan tuh nggak seperti itu, harus cepat responnya, kita punya alat langsung bekerja. Kedua itu di ular gitu guys, jadi maka saya pulang lagi untuk jemput sepatu bot gitu. Nah tapi 2 hari ini belum datang juga gitu kan, karena saya memang cari yang gratisan guys. Jadi ada ayah saya itu ada teman, jadi yang nggak butuh lagi itu mau dipakai, karena ya kalau ada yang gratisan kan kenapa tidak gitu kan, daripada saya beli lagi gitu kan. Nah, ini saya cukup lama nunggu, makanya saya belum berangkat nih guys. Jadi batu itu penting, dan juga katanya mungkin mau carikan saya juga batu. Ayah saya mau nyarikan saya batu, saya nggak tahu batu apa itu, tapi batu itu katanya kalau gigit ular ya itu bisa digosok biar bisanya nggak menyebar gitu, saya ngerti itu kan. Dan saya juga bayangkan kalau digigit ular gimana gitu kan, tapi ya udah serahkan sama Allah semuanya, kita penting jihad ya, sisa kita berjuang, sisa serahkan sama Allah. Jadi itu mengenai ular tadi, itu mengenai masak. Nah ini masak nih gini guys, tau nggak, susah loh bawa seperti yang saya katakan tuh, kompor, rice cooker, kuali. Jadi akhirnya saya berpikir bagaimana cara praktisnya gitu. Bukan seorang yang ribet ya, seorangnya tuh yang bisa makan apa adanya, maksudnya tuh nggak ada neko-neko gitu kan. Jadi saya akhirnya putuskan ya, kalau saya bawa kompor, bawa lagi kuali, itu ribet sekali, maka saya cukup bawa rice cooker satu aja guys, karena situ kan disediakan. Saya juga nanti minta colokan, waktu itu kan belum ada colokannya gitu, saya minta perusahaan menyediakan, karena saya nggak pandai juga buat colokan itu kan, karena itu penting sekali, karena saya butuh untuk colokin rice cooker sama nanti cas HP, karena saya kan harus sana bikin konten juga nanti kan, bikin konten bagi-bagi pengalaman juga bagaimana kesehatan di sawit gitu kan, biar kita tahu bagaimana kerja sawit itu gimana. Dan juga mungkin saya masih bikin konten dokumenter lagi, tapi mungkin maaf ya agak jarang sekali saya buat, karena memang sibuknya luar biasa kalau di sawit itu. Ini karena saya memang di rumah kan, saya bisa bikin konten bahas ini itu gitu kan, nanti mungkin agak berkurang gitu. Jadi saya maaf sekali kalau video-video komentarnya agak berkurang ya kan, karena ada hal lain yang harus saya lakukan. Lalu apa lagi ya, jadi ya saya rencana bawa rice cooker ya, karena saya gini guys, saya nanti paling makannya nasi pakai telur atau nasi pakai mie. Jadi kalau pakai telur ya gampang, ketika kita masak beras itu guys ya, itu langsung masukkan dulu telur di dalamnya gitu. Jadi ketika beras masak, telur pun masak, jadi namanya tuh ya pakai telur rebus lah makan gitu kan. Nah, atau kedua saya masak dulu mie, saya masak nasi dulu gitu kan secukupnya, lalu nasinya saya pindahkan ke piring. Setelah itu saya masak mie gitu. Nah nanti baru campur mie dengan nasi, atau mungkin saya bisa nasi mie aja, tapi pasti nggak kenyang guys, karena saya mungkin kan gitu, karena ini kerja berat gitu kan, jadi harus tentu makan pakai nasi. Jadi opsinya kalau nggak nasi pakai telur rebus, kalau saya makan nanti nasi pakai mie gitu kan, karena susah loh bawa kuali ke sana gitu. Kompor ini bawanya ini udah payah nih, saya paling letakkan di depan, dan kasur saya ikat di belakang sambil bawa tas lagi gitu kan. Ini lokasinya bukan dekat, jauh gitu, itu repotnya kalau pakai motor kecil gitu kan. Jadi ya apalagi yang mau saya sampaikan ya, jadi intinya gitu guys. Dan saya cuma peminta nanti ya, saya pengennya tuh satu blok sendiri gitu, karena hitungan saya ya, satu blok sendiri itu kan 6 juta gitu, daripada satu blok. Memang sih satu blok itu kalau bagi dua kan 3 juta ya, kan 3.000 batang dikali 2.000 rupiah tadi kan, sama 6 juta. Kalau dua menjadi satu blok kan bagi dua 3 juta. Nah saya juga pengen mengukur kemampuan, dan saya lihat teman tuh saya agak malas gitu guys. Teman saya ini saya nggak ngerti bagaimana kerjanya, kok bisa 2 hari cuma 4 batang gitu. Berarti kan kalau 2 hari 4 batang kan satu batang 2.000 kali 4 berarti cuma 8.000 deh guys. Ini penghasilannya selama 2 hari cuma 8.000, itu kan minim sekali gitu kan. Nah saya pengen sendiri lah besok, saya udah minta juga kan, saya minta satu blok sendiri gitu kan, sambil juga mengukur kemampuan saya, misalnya saya sekuat apa gitu, atau setangguh apa gitu, bisa berapa pohon gitu kan. Nah, jadi saya jujur saya semangat sekali guys, cuman yang bikin semangat cuma 2 tuh aja, masalah alat tadi yang saya maunya harus disediakan gitu kan.
harus segera gitu kan, kalau patah segera ganti cepat tanpa nunggu, karena saya orang malas nunggu guys kan. Saya kalau bekerja tuh saya nggak mau nunda gitu kan. Sama tadi tuh ular guys, nah itu, tapi insya Allah saya akan jalani gitu kan tadi ya. Nanti besok suatu apa ketika saya akan bagian kanda lah, kasih tahu berapa poin yang saya sanggup itu, karena saya memang saya masalah guys, katanya bagi saya gampang, tapi kan itu baru coba tes 2 pelepah gitu kan. Atau nanti bagaimana kalau saya langsung pegang dan langsung ngerjain itu, saya ngerti apa kan. Juga sambil kerja itu kan sambil apa buat sos ular gitu, kadang kerja pasti nggak konsen gitu ketika kita, apalagi jujur ya di tempat saya itu yang blok saya yang ditujukan itu ya, itu memang semangat tinggi guys itu. Nah jadi ini juga satu lagi menurut saya sih catatan ya, jadi saya maunya tuh bagusnya ya kita melakukan itu, entah itu panen, entah kita motong pelepah atau istilah itu enggrek tunas, itu kan enaknya kan bawahnya tuh rumputnya nggak ada gitu guys, ibaratnya udah dibersihkan, udah pakai roundup gitu kan, jadi kita nampak tanah itu ada ular apa tidak gitu, jelas kelihatan. Tapi kalau semak-semak kan, apalagi cukup tinggi kan, kita nggak tahu apa di bawah gitu guys. Tapi ya sudahlah, saya coba aja gitu kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah lindungi saya dari ular dan tambah bisa lainnya gitu kan. Karena saya yakin Allah akan pasti melindungi hamba-hambanya yang apalagi ini jihad ya, bukan teman main, memang untuk jihad, untuk nafkahi diri dan keluarga gitu kan, untuk masa depan. Ya mudah-mudahan Allah menjaga saya gitu kan, dan nanti saya bisa bagian pada ada pengalaman selama di sana mungkin ya. Mudah-mudahan saya punya doain aja semoga saya punya keberanian, dan saya akan terus lanjut gitu kan, akan mencoba gitu kan, dan saya akan bagian nanti mungkin sedikit pengalaman di sana gitu kan. Tunggu aja video-videonya ya, kalau memang sendiri bisa sempat akan saya buat videonya, dan juga kita akan tahu berapa batang yang saya sanggup kerjakan gitu kan, karena memang sesuatu yang kelihatan mudah guys, belum tentu setelah dijalani berapa lama itu mudah juga. Entah nanti mungkin ada homesick dan segala macam gitu kan, entah kita nanti ya, entah tubuh kita sudah kuat gitu kan, lagi malam itu nanti hadapi nyamuk lagi, kalau di kebun tol lagi bukan nyamuknya kan, juga masalah makanan. Karena saya memang makan saya nanti mau niatkan cuma itu ya guys, benar nasi pakai telur rebus, benar nasi pakai mie rebus ya, nah, atau mie goreng. Oke, jadi tunggu video-video nanti, kalau sempat saya akan membuat videonya bagaimana kesalahan di sana gitu kan. Jadi vlog saya nanti akan berubah nih. Yang biasa saya tuh di kebun ubi ya dekat sini gitu kan, akan menjadi di kebun sawit mungkin ya. Mudah-mudahan saya betah, dan mudah-mudahan saya bisa menjalaninya gitu guys ya. Karena semua tuh segala sesuatu harus dijalani. Jangan seperti teman-teman kita yang saya bukan menghina ya, maksud tuh ini jadi pembelajaran gitu. Jangan kita tuh, dan sedikit nasihat bagi saya, jangan kita tuh hanya ketika kita survei dulu, kita kan capek-capek ngawur dulu guys jauh gitu. Kenapa Anda mundur ketika Anda sudah sampai lokasi, sudah melihat gitu? Maksudnya tuh kan itu kan untuk kesana tuh kan udah perjuangan berat gitu. Ada jauh-jauh dari Pekanbaru kesana tuh 3,5 jam gitu kan, butuh pengeluaran berat. Kenapa setelah Anda melihat lokasi dan Anda tahu, Anda langsung mundur gitu? Ada akan pikir-pikir dulu langsung aja, kenapa gitu? Mungkin ya tapi nggak tahu mereka punya pertimbangan apa itu. Kalau saya memang daripada nggak nganggur di rumah kan ya, apalagi saya udah dapat izin dari bos saya gitu, nggak apa-apa kamu kerja situ, karena memang kamu di rumah kan. Jadi saya juga kenapa saya nggak cari kerja selama ini, kan saya pikir takut nanti menyalahi peraturan perusahaan gitu, karena kan saya posisinya masih karyawan walaupun di rumah kan. Tapi ya sudah, kata bos nggak apa-apa, ya sudah saya akan jalani gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu video sharing saya tentang hal ini gitu kan. Ini aja mau saya bagikan ya pengalaman saya. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.